Halo semuanya, selamat datang di video pertama dalam segmen pertamaku. Yeay. Oke, jadi udah beberapa hari aku tuh mikirin nama segmen kan. Terus kepikiran satu istilah hukum yang namanya obscur libel. Nah, bagi yang belum tahu nih, obscur libel itu artinya secara definitif adalah tidak jelas atau tidak terang. Jadi biasanya istilah ini tuh dipakai ketika surat gugatan atau surat dakwaan itu tidak jelas atau tidak lengkap isinya. Makanya bisa dibilang surat gugatan atau surat dakwaan itu obscur libel. Tapi arti dari obscur libel di segmen itu tuh beda, karena obscur libel itu cuma singkatan dari obrolan santai dan curhatan 15 menit. Ya walaupun sebenarnya nggak 15 menit juga sih. Tapi ya udahlah ya. Soalnya susah cari nama segmen. Anyway, di video kali ini aku kepikiran untuk ngebahas tentang gimana caranya untuk nge-redesign keyakinan atau kepercayaan terhadap diri kita sendiri, dan gimana caranya supaya hidup kita tuh lebih tenang dan lebih bahagia menurut buku The Four Agreement karyanya Don Miguel Ruiz. Secara garis besar sebenarnya buku ini tuh ngebahas tentang gimana caranya untuk nge-redesign kepercayaan atau keyakinan terhadap diri kita sendiri, dan gimana caranya supaya kita bisa create surganya kita sendiri melalui 4 perjanjian sesuai judulnya The Four Agreement. Yang pertama itu adalah be impeccable with your words, atau berhati-hatilah dengan kata-katamu. Atau kalau istilah yang sering kita dengar ya, mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya di sini adalah ya kita harus hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, atau kalau sekarang tuh di sosial media, kata-kata yang kita ketik, karena sebenarnya bisa jadi kata-kata yang kita keluarkan itu akan balik ke diri kita sendiri. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, ya hal-hal baik akan balik ke kita sendiri juga. Dan ketika kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya bisa jadi hal-hal buruk bisa terjadi ke kita juga. Makanya perlu banget untuk berhati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita ketik. Poin yang kedua adalah don't take anything personally, atau kalau kata populer sekarang tuh jangan baperan. Nah, sebenarnya berkaitan sama poin ini aku tuh punya cerita pengalaman gitu. Jadi waktu aku kecil, ya nggak kecil juga sih, maksudnya masih ke sekolah gitu, aku punya teman, dan ya aku udah anggap dia sahabat lah karena aku udah percaya banget kan sama dia. Terus ada satu waktu dimana aku iseng aja gitu nyanyi bersenandung. Terus dia bilang, udahlah Ci, suaramu jelek, nggak usah nyanyi. Dia bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak tahu omongan dia itu serius atau cuma main-main. Tapi sejak dia ngomong kayak gitu, aku karena aku ya mungkin anak kecil juga ya, jadi aku langsung baper dengan kata-katanya dia. Terus sejak saat itu aku percaya bahwa suara aku emang jelek gitu. Dan itu bertahun-tahun aku ngerasain ketidakpercayaan diri bahwa suara aku tuh bahkan tidak layak didengar orang. Poin yang bisa diambil dari pengalaman aku ini sebenarnya adalah keyakinan untuk sesuatu di diri kita itu kan sebenarnya bisa jadi terjadi karena ada agreement dari kita dan orang lain. Agreement itu sendiri kan sebenarnya adalah offer dan acceptance. Nah, sama kayak contoh yang aku bilang tadi, bahwa temen aku offer pernyataan bahwa aku itu suaranya jelek. Terus ketika aku accept pernyataan itu, berarti aku udah percaya nih bahwa diri aku emang suaranya jelek gitu. Nah, yang acceptance inilah yang seharusnya tidak kita lakukan. Artinya sama dengan don't take anything personally. Jangan baperan gitu. Don't accept pernyataan-pernyataan yang sebenarnya negatif untuk diri kita. Dan pernyataan-pernyataan itu sebenarnya membuat penderitaan yang tidak perlu kita rasain. Kayak contoh aku jadi menderita karena aku percaya bahwa suara aku jelek dan aku nggak percaya diri, dan itu sebenarnya penderitaan yang tidak perlu aku rasain kalau misalnya aku nggak baper dengan kata-katanya dia. Nah, hal inilah yang perlu kita hindari. Jangan mudah baper sama omongan-omongan orang, apalagi
omongan-omongan itu adalah hal yang negatif. Poin yang ketiga, dalam buku itu dijelasin bahwa don't make assumption, atau kalau kata kerennya sekarang adalah jangan overthinking. Nah, buat kamu nih yang lagi overthinking, dan termasuk reminder juga buat aku, sebenarnya kita yang nggak perlu buat asumsi terhadap apapun. Ketika kita ngerasa bahwa sesuatu itu kurang jelas, diperjelas aja, jangan membuat cerita-cerita yang akhirnya membuat penderitaan ke diri kita sendiri. Padahal kan sebenarnya kalau kita nggak overthinking kan, ya kita nggak perlu merasakan penderitaan itu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita ketemu teman, terus kita nyapa teman itu dan ternyata dia sinis gitu atau nggak senyum ke kita. Nah, mungkin ketika itu kita cenderung mikir, aduh kenapa ya, gue punya masalah apa nih sama dia gitu. Padahal sebenarnya terkadang ya orang-orang yang kayak gitu tuh dia tuh punya konflik di dirinya sendiri, dia tuh sibuk berkutat dengan permasalahannya dia sendiri gitu. Dan dia mungkin antara sadar dan gak sadar bahwa ada kita. Asumsi kita adalah dia punya masalah sama kita, padahal sebenarnya dia punya masalah dengan diri dia sendiri dan gak ada kaitannya sama sekali dengan kita. Makanya don't make assumption about anything. Kalau misalnya memang itu belum clear, ya just make it clear gitu. Karena overthinking hanya membuat penderitaan yang tidak perlu kita rasain. Poin keempat atau poin yang terakhir di dalam buku ini dijelasin bahwa do your best. Terdengar klise banget karena udah banyak banget jargon yang bilang do your best, do your best. Tapi di poin ini tuh sebenarnya dia lebih ngejelasin bahwa effort kita itu jangan kita kurang-kurangkan dan jangan juga kita lebihkan melampaui kemampuan kita. Karena ada dua kemungkinan, ketika effort kita kurang-kurangkan dan tidak maksimal ngerjainnya, ya kita bakal nyesel di kemudian hari. Dan ketika kita mengeluarkan effort yang lebih dari dan melampaui batas kemampuan kita, ya kita bakal capek sendiri gitu. Jadi just do your best semaksimal mungkin, jangan dikurang-kurangkan dan jangan juga memperlelah diri sendiri. Karena ya siapa lagi yang bakal cinta sama diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri. Oke deh, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan buku The 4 Agreement karyanya Don Miguel Ruiz. Aku rasa ya 4 poin ini tuh penting untuk kita terapkan di kehidupan, karena benar katanya tadi ya, sebenarnya kita tuh membuat penderitaan di hidup kita yang sebenarnya kita buat sendiri gitu. Dan sebenarnya kita bisa mengurangi penderitaan itu kalau misalnya kita ngelakuin keempat hal ini. Buat kalian yang pengen juga baca bukunya, silakan baca, karena aku juga nggak punya buku fisiknya sih, aku bacanya di ebook gitu. Bahasanya nggak susah kok, mudah banget dimengerti, dan halamannya dikit, cuman mungkin 90-an halaman gitu. Oke deh, semoga video ini bermanfaat bagi yang nonton. Terima kasih udah nonton sampai habis. I really appreciate your time guys. Thank you so much. See you on my next video.